I just had to let you know you're Siapa mereka? Menelusuri kota masa depan. Menemukan tempat-tempat kedamaian. Apa rahasia di balik kebersamaan ini? Penasaran dengan feed ini? Menurut pendapat saya, kerukunan umat beragama yang terjadi di Indonesia secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, dan adat istiadat. Sehingga menjaga kerukunan bukanlah hal yang mudah. Namun, hingga saat ini masyarakat Indonesia masih mampu hidup berdampingan dengan damai meskipun memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa nilai toleransi dan rasa saling menghormati masih dijaga oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika dinilai dari skala 10-100, saya memberikan nilai sekitar 85 untuk kerukunan antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nilai tersebut diberikan karena dalam kehidupan sehari-hari masih banyak masyarakat yang menunjukkan sikap toleransi. Contohnya, saling menghargai saat hari besar keagamaan, menjaga keamanan ketika ibadah agama lain sedang berlangsung, serta adanya kerjasama antara umat beragama dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat, di sekolah, di kampus, maupun tempat kerja. Juga banyak orang yang berbeda yang dapat berteman dan bekerja sama dengan baik tanpa memandang perbedaan keyakinan. Selain itu, pemerintahan Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Banyak juga organisasi keagamaan dan tokoh agama yang terus mengajarkan pentingnya kasih, perdamaian, persaudaraan, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, menurut saya, kerukunan antar umat beragama di Indonesia masih memiliki beberapa tantangan. Masih ada oknum tertentu yang mudah terprovokasi oleh isu agama, menyebarkan ujaran kebencian, atau memanfaatkan perbedaan agama untuk kepentingan mereka pribadi. Dalam ajaran agama Buddha, kerukunan antar umat beragama bukan sekedar sebuah imbauan sosial, melainkan fondasi spiritual yang berakar mendalam sejak masa kehidupan Buddha Gautama lebih dari 2500 tahun yang lalu. Ajaran ini menekankan bahwa perbedaan keyakinan adalah hal yang alami dalam kehidupan manusia dan menyikapinya harus dengan batin yang tenang, serta penuh kebijaksanaan. Melalui konsep metta atau cinta kasih yang universal, umat Buddha diajarkan untuk memancarkan niat baik kepada semua makhluk tanpa terkecuali, tanpa memandang suku, ras, maupun agama yang dianut. Cinta dalam Buddhisme bersifat inklusif. Ia tidak membatasi diri hanya kepada mereka yang sepaham, melainkan merangkul siapa saja demi terciptanya kedamaian dunia. Ketika seseorang mengembangkan metta, prasangka buruk dan kebencian akan terkikis, sehingga interaksi antar manusia dapat berjalan dengan tulus dan penuh rasa hormat. Prinsip fundamental ini juga tercermin sangat jelas dalam Kalama Sutta, di mana Buddha mendidik umatnya untuk tidak mudah menghakimi atau merendahkan keyakinan orang lain hanya karena berbeda tradisi. Alih-alih mencari kesalahan, umat Buddha untuk diajak mengembangkan mudita, yaitu perasaan simpati dan ikut berbahagia atas kebajikan yang dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh umat lainnya. Penghormatan terhadap keyakinan berbeda ini diperkuat secara historis oleh Raja Asoka, seorang raja Buddhis agung pada abad ketiga sebelum Masehi yang memahami pesan abadi pada prasasti batu setingginya. Raja Asoka menegaskan bahwa dengan menghormati agama orang lain, seseorang sebenarnya mempertinggi agamanya sendiri, sekaligus membantu agama orang lain. Sebaliknya, menghina keyakinan orang lain justru akan memperburuk dan melukai agamanya sendiri. Pemikiran progresif ini membuktikan bahwa sejak dahulu Buddhisme memandang toleransi bukan sekedar menahan diri dari konflik, melainkan aktif membangun jembatan penghargaan yang tulus. Lebih jauh lagi, kerukunan dalam Buddhisme dijaga melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal sebagai Saraniya Dhamma.
yaitu prinsip-prinsip yang mendatangkan persatuan dan saling menghormati. Prinsip ini mengajarkan umat untuk selalu bertindak, berbicara, dan berpikir dengan dilandasi cinta kasih, baik di depan umum maupun saat tidak terlihat oleh orang lain. Ketika komunikasi antar umat beragama dibangun dengan tutur kata yang santun, menyejukkan, dan tanpa caci maki, maka kesalahpahaman dapat dihindari. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebencian tidak pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Hanya dengan cinta kasihlah kebencian dapat dipadamkan. Dengan memahami bahwa semua manusia pada hakikatnya sama-sama menginginkan kebahagiaan dan menghindari penderitaan, umat Buddha dituntut untuk hidup berdampingan secara harmonis, menjaga perdamaian dan bergotong royong, menciptakan lingkungan aman bagi semua pemeluk agamanya. Menurut saya, hidup rukun di tengah masyarakat yang berbeda agama sebenarnya itu dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana, yaitu dari kemauan kita untuk saling mengenal, menghilangkan prasangka, dan kayak membuka ruang untuk saling memahami. Nah, perbedaan itu bukanlah alasan untuk kita menjaga jarak, tetapi justru menjadi kesempatan bagi kita untuk saling belajar memahami satu sama lain. Contoh seperti senyum, sapaan hangat, dan sikap ramah kepada siapapun bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak yang sangat besar. Dari hal sederhana itulah rasa percaya dan rasa yang aman itu mulai tumbuh di lingkungan sekitar kita. Kemudian kebersamaan juga bisa dibangun melalui kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti saat kita ikut kerja bakti, bergotong royong, dan saling membantu menjaga keamanan lingkungan kita. Nah, di sini kan kita sedang menunjukkan bahwa kepedulian itu lebih penting daripada perbedaan. Contohnya seperti ketika ada tetangga yang sedang mengalami kesulitan ataupun musibah, kan sudah seharusnya kita hadir dan membantu tanpa melihat apa agama mereka dan keyakinan mereka. Karena kan pada akhirnya kita adalah sesama manusia yang saling membutuhkan. Dan selain itu, kita juga perlu belajar saling menghormati setiap orang yang sedang menjalankan ibadahnya atau merayakan hari besar keagamannya. Ya, menghargai sih bukan berarti harus memiliki keyakinan yang sama, tetapi kan menunjukkan bahwa kita menghormati hak orang lain untuk beribadah dengan tenang. Nah, di era medsos seperti sekarang kan kita juga harus lebih bijak dalam menerima sebuah informasi. Jangan terlalu mudah percaya atau terpancing oleh berita yang belum tentu itu benar. Nah, jika suatu saat muncul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman, marilah kita selesaikan dengan berdiskusi, saling mendengarkan, dan mencari jalan keluar bersama. Karena keharmonisan itu tidak lahir dari kesamaan, tetapi dari sikap saling menghargai, saling peduli, dan keinginan untuk hidup berdampingan dengan damai. Menurut pandangan kami sebagai umat Buddha, menjaga kerukunan antar umat beragama di dunia ini sebenarnya harus dimulai dari dalam diri sendiri, yaitu dengan merawat pikiran yang bersih dan penuh kasih. Dalam ajaran Buddha, ada konsep yang disebut metta,
yang artinya cinta kasih, dan karuna welas asih. Nilai-nilai ini tidak tebang pilih, mereka ditujukan kepada semua makhluk tanpa memandang latar belakang, baik suku ataupun keyakinan yang dianut. Kita perlu menyadari bahwa di balik setiap perbedaan ritual dan dogma ada satu kesamaan hakiki. Setiap manusia pada dasarnya ingin bahagia dan ingin terbebas dari rasa penderitaan. Menurut pandangan kami sebagai umat Buddha, pemerintah memiliki peran yang sangat krusial sebagai pengayom dan penengah yang adil demi menciptakan kerukunan beragama. Dalam falsafah Dhamma, seorang pemimpin atau pemerintah yang ideal harus memiliki sifat upekai atau keseimbangan batin, yang berarti bertindak objektif, netral, dan tidak memihak. Pemerintah seharusnya tidak hanya menjadi pembuat regulasi, tetapi juga menjadi teladan utama dalam mempraktikkan keadilan nyata. Setiap warga negara, tanpa memandang seberapa besar atau kecil jumlah kelompoknya, wajib mendapatkan perlindungan hukum yang sama, hal yang setara untuk beribadah, serta rasa aman yang dijamin penuh oleh negara. Oke, lanjut. Selain sebagai pelindung hukum, peran konkret pemerintah yang sangat kami harapkan adalah menjadi jembatan dialog. Pemerintah perlu aktif membuka ruang-ruang perjumpaan antar umat beragama, baik melalui program edukasi sejak dini di sekolah maupun forum diskusi yang inklusif di masyarakat. Kebijakan yang diambil harus selalu berbasis pada kepentingan bersama, bukan desakan kelompok mayoritas semata. Ketika pemerintah mampu menetapkan diri sebagai orang tua yang bijaksana bagi semua agama, yang merangkul tanpa membedakan, maka kecurigaan antar umat akan terkikis dan berubah menjadi rasa saling percaya. Dari situlah fondasi negara yang harmonis dan damai akan berdiri dengan kokoh. Are you down?